Ekonom senior Kristianto Wibisono berpulang pada hari ini, Kamis, 22 Juli 2021. Kepergiannya membuat rekan dan kolega merasa kehilangan teramat dalam, dan tentu mengingat masa-masa lalu Kristianto Wibisono yang membekas di hati mereka. Salah satunya ekonom Indef yang juga rektor Universitas Paramadina Didik J. Rahbini. Dalam sebuah tulisan, ia menceritakan kenangannya terhadap sosok almarhum dan pesan-pesan yang bisa inspirasi banyak orang. Berikut ulasannya, catatan Kristianto Wibisono COVID-19 tidak kenal ampun menyerang siapa saja. Yang sehat dan kuat pada umumnya tahan menghadapi serbuan COVID-19 ini. Tetapi yang kebetulan pertahanan tubuhnya lemah, maka risikonya besar. Risiko itu kini ditanggung oleh sahabat senior saya, tokoh angkatan 66, Kristianto Wibisono, CW. Tokoh senior ini tidak lagi mampu menghadapi pandemi, yang sekarang menjadi masalah bersama bangsa ini dan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Satu persatu gugur, termasuk sahabat Kristianto Wibisono. Sedangkan pakar ekonomi lainnya yang masih sehat, antara lain Rizal Ramli, Mar'i Pangestu, Jisman Simanjuntak, dan lain-lain. Ukuran kepakaran Kristianto dan 25 pakar sejawat lainnya dipersempit sebagai ahli ekonomi yang rajin menulis dan menuangkan pemikiran khususnya di koran Kompas, media massa terbesar di tanah air. Pada waktu itu tidak ada internet, sirkulasinya mencapai 500.000 dan dibaca oleh jutaan warga di seluruh Indonesia. Nama CW diakui termasuk ke dalam klub 25 ekonom tersebut dan berperan sebagai analis bidang bisnis dan ekonomi politik, meskipun lulus dari Fakultas Ilmu Sosial Politik UI, bukan Fakultas Ekonomi. Pada masa Orde Baru ketika bicara politik dibatasi, CW mendirikan think tank bernama Pusat Data Bisnis Indonesia, PDBI. Lembaga ini tidak hanya menyediakan data-data bisnis, tetapi juga aktif menggelar seminar yang berbobot dengan uraian data-data bisnis yang kuantitatif dan analisa ekonomi politik tentang lingkungan bisnis Indonesia, yang kompleks dan bahkan terkandung misteri, yang sulit ditebak pada masa reformasi atau pasca Orde Baru. CW tetap aktif menuangkan pemikirannya di berbagai media dan menulis buku. Pada masa Presiden SBY, bersama saya CW menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional, wing yang diangkat Presiden untuk memberikan saran dan nasihat kebijakan bidang ekonomi. Jadi, sepanjang hidupnya CW terus produktif dan tak kenal lelah. Mendedikasikan dirinya sebagai cendekiawan, pemikir dan terus menulis buku. Dalam satu kesempatan, pada tanggal 6 Februari 2013, saya ajak presentasi di depan media massa hasil survei saya tentang popularitas tokoh yang diperkirakan menjadi presiden pada tahun 2014. Di dalam presentasi tersebut saya menyebut Jokowi adalah presiden yang akan datang berdasarkan hasil survei lembaga baru yang saya dirikan, Pusat Data Bersatu, PBD. Semua media massa yang hadir mengutip hasil survei tersebut. Karena tiba-tiba ada hasil survei tersebut, saya dan CW banyak mendiskusikan hal tersebut dan aspek politik lainnya. Ini metafora dan mungkin sindiran juga tentang elitisme politik di negeri ini, suatu gambaran perlunya pemimpin lebih merakyat. Sampai beliau wafat, saya tidak pernah mendiskusikan buku ini, kecuali di beberapa bagian pemikirannya di grup WA anggota KN masa SBY, 2009-2014, di mana kita berdua ada di situ. Jangan lupa subscribe.